Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita akan coba bahas apa sih yang terjadi di laga antara Lion City Sailor kontra Persib Bandung di AFC Champions League tuh. Nah, gimana? Apakah sesuai prediksi kalian? Udah banyak yang pesimis ya. Tapi ya, kita kan nggak tahu nih apa aja sih yang terjadi di laga kali ini. Kita akan coba kulik sama-sama ya. Kalau ada yang kurang-kurang ya, tolong tambahin aja di kolom komentar. Apapun hasilnya ya udahlah, kita dukung aja klub kebanggaan kita dan juga berdoa aja semoga kedepannya jauh lebih baik lagi. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah apa yang terjadi di laga kali ini, saya tetap juga mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Lion City Sailor kontra Persib Bandung di AFC Champions League 2. Inilah beberapa hal yang terjadi di laga AFC Champions League 2 antara Lion City Sailor kontra Persib Bandung. Apa yang bisa kita komentarin sih di sini? Karena seperti yang kami duga ya, dari awal laga Hodak ini udah kelihatan kayak emang sengaja loh ya, kayak emang sengaja buat bikin Persib jeblok di ACL. Kenapa demikian? DDS dicadangkan dan lebih numpukin back. Ini kan aneh buat kami. Persib butuh kemenangan, butuh ngejer gol, tapi justru nggak make striker sama sekali. Lalu gol Syawal nih di menit ke-8 ini kan memang gol ketiga Syawal nih di ACL musim ini. Tapi kan kelihatan banget ini kesalahan siapa ya? Kesalahan dua orang sih, yakni kesalahan dari Kevin Rey Mendoza dan juga Gustavo De Franca. Emang mungkin belum terbiasa ya main di rumput kayak gini. Kan kami udah bilang hati-hati dengan rumput kayak gini. Bola pantulan dari rumput kayak gini tuh susah ditebak loh ya. Dan gol kedua Maxim Leisten di menit ke-29 adalah gol kedua Leisten ya di ACL musim ini, dan ini membuat mental pemain Persib dan kami pun sebenarnya hancur di laga ini. Dan lucunya kita lihat ya, ketika Persib kebobolan 2 gol, gak ada reaksi sama sekali loh dari Boyan Hodak mau mengganti pemain ataupun mengganti strategi gitu wae. Makanya ini yang bikin kami kesel dan akhirnya kami pun mengunggah postingan di Instagram ya, karena itu postingan kami bikin pas 2 gol itu bersarang ya. Dan memang di laga ini ada beberapa keputusan kontroversi wasit ya. Pertama itu pelanggaran Sahin ya di menit ke-46. Harusnya dia ini dapat kartu kuning kedua nih. Ini sebab ini pelanggaran yang cukup keras nih ya, sama Beckham Putra ya. Tapi wasit nggak ngasih kartu kuning kedua. Padahal setelah dapat kartu kuning pertama, Sahin ini beberapa kali melakukan pelanggaran keras. Tapi ya kita tahu lah wasitnya ya emang agak mendukung ke LCS sih. Lalu juga soal golnya Milson 5 nih di menit-menit akhir babak kedua ya. Ini buat kami juga agak aneh juga. Ini gol dianulir. Bilang offset nggak offset. Dibilang dia ada pelanggaran ngedorong juga nggak terlalu kelihatan banget. Makanya agak kontroversi nih gol Milson 5 dianulir nih. Untuk golnya David Da Silva yang di menit ke-81. Emang ini gol perdana David Da Silva di ACL 2 sepanjang sejarah dia ya. Dan ini bener kan apa yang kami bilang, sejak DDS dimasukkan serangan Persib lebih berbahaya dong. Nah kenapa nggak dari babak pertama? Oke lah, ini buat cadangan nanti di Liga 1 ya, makanya DDS di babak kedua baru dimainkan. Tapi apa yang kami bilang itu kan apa yang kami analisa tepat kan. Ini kan berawal dari apa? Dari tendangan jarak jauh kan. Lalu juga golnya Matteo Kocijan nih di akhir-akhir babak kedua. Sama kan, ini pun gol perdana Kocijan ya di ACL 2. Dan seperti yang kami bilang, lagi-lagi analisa kami tepat. Kalian masih inget dong, analisa kami itu perbanyak syuting dari jarak jauh. Terbuktikan ucapan kami. Kenapa Hodak nggak mau denger? Dan gol Tirondel Pino di menit akhir babak kedua ini menjadikan Tirondel Pino memang pemain paling tajam di Persib musim ini ya. Sejauh ini Tirondel Pino sudah mencetak 7 gol di Persib semua kompetisi ya, dan gol kedua di ACL 2 ya. Lalu apa yang bisa kita analisa di laga ini? Apa yang bisa kita tarik kesimpulan di laga ini? Pertama kami bilang kami capek loh lihat Persib kayak gini-gini. Meskipun ini menjadi kemenangan perdana di ACL 2,
Tapi melihat apa yang Hodak tampilkan atau lakukan di awal babak pertama sama awal babak kedua, ini membuat kita semua agak muak dengan cara main Hodak seperti ini ya. Kami udah bilang ya, dengan gaya main seperti ini kami sampai memposting di Instagram dengan ucapan capek nonton Persib kayak gini. Dan itu postingan nggak akan kami hapus loh ya, meskipun ujung-ujungnya Persib menang. Karena memang postingan itu kami buat itu ketika Persib ketinggalan 2 gol dan Hodak nggak melakukan perubahan apapun loh ya. Kenapa kami sampai memposting hal seperti itu? Karena memang faktanya menjengkelkan apa yang Hodak tampilkan di ACL 2 selama 4 pertandingan. Hodak selalu bilang kalau tim-tim di grup ini tuh kualitasnya lebih tinggi dibanding Persib. Tapi kami selalu membantah itu, dan buat kami ucapan Hodak yang bilang lawan-lawan Persib di grup ini lebih bagus dibanding Persib itu buat kami nggak benar, itu salah buat kami. Bukan lawannya Persib yang bagus, tapi permainan Persib yang jelek. Coba kalian buka lagi prediksi pertandingan kami LCS lawan Persib Bandung. Kami udah bilang di situ ya, jangan mencadangkan DDS. Lakukan umpan 1-2 dari kaki ke kaki dan berbanyak tembakan jarak jauh. Bener dong, kami menganalisa seperti itu dan terbukti dong ucapan atau analisa kami. Menghadapi Lion City Sailor, kalau Hodak mau dengerin apa yang kami prediksikan ya silahkan, nggak mau dengerin juga bodoh amat. Untuk menghadapi Lion City Sailor, kalau menurut pendapat kami pribadi, lakukanlah umpan pendek cepat segitiga atau istilahnya tiki taka ya. Ini tuh harus mengandalkan Siro dan David Da Silva yang chemistry-nya paling bagus ya. Dan juga hindari yang namanya crossing dari sayap. Sebab crossing dari sayap Persib itu jelek semua. Dan back LCS ini raksasa semua, pasti nggak efektif. Lalu perbanyak syuting dari luar kotak penalti. Sebab dengan rumput sintetis, laju bola akan sulit ditebak oleh kiper. Dan tentu saja Persib harus main Spartan tanpa lelah. Kalau 3 hal ini bisa diterapkan oleh Boyan Hodak, bukan gak mungkin loh Persib bisa menang di laga ini. Tapi coba perhatikan baik-baik dengan seksama sama kalian. Gol pertama David Da Silva berawal dari tendangan jarak jauh Nick yang disundul oleh DDS ya. Gol kedua dari Matteo Kocijan itu pun dari tendangan jarak jauh. Dan gol ketiga Tirondel Pino itu berawal dari umpan 1-2. Tepat dong analisa kami. Kan kami udah bilang untuk mengalahkan LCS lakukanlah 3 hal tersebut. Kenapa kami bisa menganalisa sampai ke situ? Kami udah ngelihat gaya permainan LCS saat di Bandung dan kami pun menganalisa di pertandingan ini menggunakan rumput sintetis. Ketika bola di dalam rumput sintetis itu laju bolanya akan sulit ditebak oleh kiper. Bisa lebih kencang, bisa lebih pelan. Dan ketika pemain menggunakan taktik dari kaki ke kaki 1-2 umpan, pergerakan bola akan sulit dihadapi oleh back lawan. Itulah analisa kami. Kenapa ketika analisa kami itu tepat, ini nggak diterapkan sama Boyan Hodak dari awal pertandingan? Itu yang kami pertanyakan. Kami udah bilang LCS ini tuh bukan tim yang bagus-bagus amat, tim yang selevel lah sama Persib. Terbukti kan? Saat DDS masuk, ini LCS ini keteteran dong. Sebab LCS ini sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Hodak bilang LCS lebih bagus dari Persib. Enggak juga. Kenapa enggak juga? Hodak bilang gini, tim-tim Liga 1 atau tim-tim Indonesia itu kualitasnya masih di bawah tim-tim Asia. Enggak juga. Buktinya LCS dibantai itu sama Borneo FC 3-1. Apa artinya? Artinya permainan tim itu tergantung dari instruksi. Instruksi siapa? Tentu saja instruksi manajemen Persib dan instruksi pelatih Persib. Bagus atau jeleknya permainan sebuah tim itu kan tergantung instruksi pelatihnya. Pemain mah ya cuma pemain, mereka mah cuma digaji. Ketika dapat instruksi seperti ini, lu ntar mainnya nyantai aja ya, kita fokus ke liga aja. Kan lu digaji sama klub, ya harus nurut lah. Ya pemain mah nurut aja karena pemain cuma karyawan digaji, bener dong. Tapi meskipun begitu, yang namanya pemain bola sejati pasti
dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam emosinya itu mereka ingin menang. Mereka nggak mau kalah. Terbukti di laga ini Ciro, Tiron emosi karena DDS nggak diturun-turun juga. Akhirnya dua pemain ini pun mainnya lebih ngotot kan. Nick Wipers pun lebih ngotot karena Nick juga udah kesel. Kenapa sih nggak ada perubahan sama sekali? Akhirnya apa? Ketika DDS dimasukkan, ini kan berubahnya 180 derajat tuh. Serangan lebih tajam, pemain pun lebih gesit dan lebih Spartan. Kalau alasannya nih, andainya kalah ya Hodak di laganya, pasti alasannya apa? Rumputnya sintetis. Itu bukan alasan buat kami loh ya. Karena apa? Itu bisa diatasi dengan cara main yang 3 hal yang kami bilang tadi. Tapi ya udahlah ya, kita mengalah aja lah, toh dia pelatihnya. Kok kita ngoceh apapun juga nggak bakalan didengar sama dia. Toh yang didengar cuma sama manajemen juga cuma ucapan Hodak doang. Mungkin aja, biarin aja lah. Hodak ini mungkin ngambek ke LIB ya, dan bikin Persib ini hancur di ACL 2. Dan katanya lebih fokus ke Liga ya, kita tunggu aja. Bisa nggak di Liga juara? Kalau di Liga nggak juara tapi di ACL-nya hancur lebur atau jeblok, ya silakan keluar dari Persib. Kenapa demikian? Ya iyalah, silakan keluar dari Persib. Hodak emosi ke LIB lantaran nggak menunda jadwal pertandingan atau nggak merubah jadwal pertandingan. Dan dia males-malesan main di ACL 2. Tapi apa efeknya? Apa pengaruhnya? Persib jadi bahan bulian. Pemain pun cedera juga. Terbukti kan? Ya kalau mau main asal-asalan tapi pemain cedera ya percuma ya, mending sekalian aja main ngotot. Toh cedera juga. Buktinya Irianto jadi korban tuh, main asal-asalan, korban juga. Kami di awal hasil drawing kemarin ya, di grup ini tuh kami udah bilang sebenarnya yang paling kuat di grup ini tuh Persib Bandung loh ya. Sebab Persib adalah juara Liga 1. Di grup ini tuh yang jadi juara cuma Persib doang. Tapi Hodaknya udah ngambek duluan lantaran LIB nggak ngerubah jadwal. Ya udah gini deh hasilnya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Persib masih punya peluang di ACL 2? Saat ini Persib berada di posisi 3 dengan 4 poin setelah Jijang kalah dari Pot FC 1-2. Ya meskipun Pot FC ini jadi pemimpin klasemen sementara ya, tersisa 2 laga, 1 laga kandang dan 1 laga tandang. Jika Persib bisa menang di 2 laga ini, poin maksimal Persib adalah 10. Ini pun nggak cukup bagus juga. Karena LCS itu poinnya 7. Jika di 2 laga menang terus, poin LCS 13. Sementara Port FC itu di 2 laga sisa, jika menang semua, poinnya adalah 15. Jadi Persib itu cuma bisa berharap 2 laga menang terus dan berharap Pot FC dan LCS 2 laga beruntun kalah terus, atau minimal 2 laga sisa Pot FC ini dan LCS 1 kali kalah dan 1 kali imbang, baru Persib ada peluang. Miris banget ya, harus bergantung ke tim lain loh. Ada Hodak sing karunya atuh ke klub Persib, ke pemain, ke supporter. Persib jeblok di ACL dan jeblok di Liga, lu mah enak tinggal keluar aja. Sementara yang lain, supporter Boboto ini seumur hidup lu mereka akan dibully oleh supporter lain. Tolong dong manajemen Persib gawe atuh, masa nggak malu lihat Persib kayak gini terus? Entahlah. Oke, itu tadi ya sedikit yang bisa kami bedah, kami bahas, kami kulik di laga antara Lion City Sailor kontra Persib Bandung di AFC Champions League 2 ya. Nah, gimana menurut kalian nih? Apa ada yang kelewat atau enggak nih? Apakah pertandingan ini sesuai dengan harapan kalian atau mungkin sesuai dengan prediksi kalian? Tapi ya udah, apapun hasilnya itu ya, seperti yang saya bilang tadi, kita dukung aja tim kebanggaan kalian masing-masing agar ya kedepannya jauh lebih baik lagi. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Riasport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.